Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Kali ini aku akan membagikan resep pai susu pandan yang ini versi menggunakan wajan atau teflon. Dan kalau teman-teman gak punya oven, kalian akan tetap bisa membuat pai susu yang enak dan mantap untuk keluarga kalian. Pai susu ini lembut ya teman-teman, dan bagian kulitnya itu renyah sehingga perpaduannya itu mantap banget. Dan ini teman-teman aku jamin tidak ada gumpalan dan ini kinclong banget. Kalian bisa perhatikan sendiri, ini bagian dasarnya atau bagian bawahnya itu kecoklatan dan matang. Oke, langsung aja. Ini bahan kulitnya ada 100 gram margarin, ada 150 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula bubuk, dan 1 buah kuning telur. Selanjutnya aku akan campurkan, ini margarin aku pakai merek Blue Band, kemudian 1 buah kuning telur, lalu aku akan campurkan. Kemudian aku tambahkan gula halus, kalian jangan gunakan gula pasir ya teman-teman. Kemudian aku masukkan tepung terigu secara bertahap. Nah, kemudian setelah mulai menggumpal seperti ini, aku akan uleni menggunakan tangan yang udah dicuci bersih. Nah, ketika sudah diuleni seperti ini udah siap kita gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, selanjutnya kalian bisa uleni di atas papan atau di atas alas khusus. Kemudian aku akan ambil sebagian, hanya beberapa bagian aja ya. Ini untuk bagian pinggirannya nanti. Dan itu kalian bisa sesuaikan dengan ukuran wajan yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya ini udah aku sisihkan, lalu sisanya aku akan buat untuk kulitnya. Kulitnya ini untuk bagian dasarnya, yaitu kita tekan-tekan caranya. Untuk ukuran tipisnya itu bisa setipis mungkin yang kalian bisa ya teman-teman. Kemudian untuk merapikan bagian pinggirnya, kalian bisa sisir supaya lebih rapi. Dan nanti sisanya ini kita akan gunakan untuk bagian pinggirannya. Nah, ini aku akan pasang pinggirannya seperti ini. Pelan-pelan aja kita ratakan. Nanti akan kita rekatkan dengan bagian bawahnya. Jadi teman-teman harus punya teknik khusus supaya antara pinggirannya sama bagian dasarnya itu bisa rekat. Ini aku tekan-tekan aja pakai telunjuk. Nah, kemudian bagian pinggirnya ini supaya lebih cantik, gak perlu alat khusus ya, pakai aja spatula. Baru kita buat goresan-goresan, ditekan-tekan aja pelan-pelan. Kemudian ini aku tekan-tekan lagi untuk membuat goresan yang berlawanan dengan arah yang tadi, supaya terbentuk seperti kotak-kotak gitu ya. Kemudian bagian kulitnya ini aku tusuk-tusuk pakai garpu. Tujuannya supaya tidak terjadi gelembung ketika nanti ini dipanggang. Nah, kalau sudah kemudian dipanggang dengan menggunakan api yang kecil, kemudian seperti biasa menggunakan double tatakan kompor. Kemudian langsung aja letakkan wajannya di bagian tatakan kompor yang kedua. Kemudian tutup dan jangan menggunakan tutup kaca ya teman-teman. Nah, kira-kira apinya kecilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku panggang dulu sebentar. Nah, sambil nunggu kita bikin isian pandannya. Bahannya terdiri dari 1 kuning telur, 100 gram kental manis, ada vanila pasta, 1 butir telur, 200 ml air, pasta pandan, dan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, kemudian aku sudah siapkan wadah. Aku akan campurkan 1 butir kuning telur dengan 1 telur utuh. Jadi ini menggunakan 2 kuning telur dan 1 putih telur. Kemudian aduk hanya menggunakan sendok, jangan menggunakan whisker. Nah, kemudian ini aku tambahkan kental manis. Lalu aku aduk lagi. Jadi untuk isiannya ini atau flanya kalian jangan menggunakan whisker sama sekali ya. Jadi harus menggunakan sendok aja. Selanjutnya ini aku masukkan air. Lalu selanjutnya ini ada tepung maizena. Nah, kemudian aku aduk lagi. Lalu aku akan tambahkan vanila pasta. Kalau teman-teman nggak punya vanila pasta, pakai aja vanili bubuk.
Nah, kemudian aku tambahkan sedikit pasta pandan. Nah, kemudian setelah aku aduk, kan warnanya udah mulai agak hijau nih. Nah, biasanya aku lebih suka itu warna hijaunya itu warnanya agak pastel. Jadi aku tambahkan sedikit pewarna merah supaya warna hijaunya itu jadi hijau pastel. Nah, kemudian untuk mendapatkan pai susu pandan yang halus, lembut, dan kinclong, kalian harus menyaring. Tujuannya untuk membuang gumpalan telur yang biasanya itu selalu ada di bagian telur. Nah, ketika kita saring, nanti gumpalannya itu akan tersangkut di bagian saringan. Kemudian bagian putih telur yang nyangkut ini akan kita buang dan tidak akan kita gunakan. Nah, ini adalah fla pandannya dan ini udah selesai, siap digunakan. Kemudian setelah ini kan tadi udah dipanggang sambil nunggu tadi kita bikin isian flanya ini. Setelah itu kita langsung masukkan ini sedikit demi sedikit dan pelan-pelan aja. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuat pai susu pandan ini menggunakan oven, tentu aja untuk bagian fla pandannya ini kurang tebal. Tapi kalau teman-teman gunakan wajan, teman-teman jangan membuat atau menggunakan fla pandannya ini terlalu tebal, nanti jadi rawan tidak matang dan tidak sempurna. Jadi kalau teman-teman pakai oven, silakan teman-teman kalikan resep untuk flanya itu ditambah satu lagi. Jadi 2 resep fla ya. Nah, selanjutnya setelah dipanggang mateng, kita bisa intip bagian bawahnya kalau udah kecoklatan. Kemudian kalau udah, ini kita tutup, matikan kompornya. Setelah agak hangat baru kita buka lagi tutup pancinya. Setelah itu baru kita bisa plating. Pelan-pelan sisir bagian pinggirannya supaya tidak rusak. Karena ini kan masih agak hangat ya, jadi rawan hancur gitu loh teman-teman. Kalian bisa perhatikan nanti tuh paiku ini juga beberapa pinggirannya itu retak. Tapi tenang aja, untuk rasa ini tetap enak dan mantap. Nah, ini dia pai susu pandan buatanku udah jadi dan siap dinikmati. Oke teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka ya teman-teman, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.